Di tengah abad ke-14, seorang penjelajah muda dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta memulai perjalanan yang akan mengukir namanya dalam sejarah dengan semangat penjelajahan yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan. Ia menelusuri jalan-jalan yang jarang dijamah manusia, menembus gurun Sahara yang ganas, menemukan budaya-budaya baru, kerajaan-kerajaan kaya, dan menyusuri sungai Niger yang megah. Inilah kisah epik tentang petualangan tersembunyi Ibnu Battuta di Afrika, sebuah perjalanan yang mengungkap keindahan, keanekaragaman, dan kekayaan budaya benua yang menakjubkan. Bergabunglah dalam perjalanan menakjubkan dan temukan rahasia-rahasia yang tersembunyi di setiap sudut Afrika. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Taji bin Battuta, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta, adalah seorang penjelajah dan sarjana asal Maroko yang hidup pada abad ke-14. Perjalanan panjangnya yang mendunia membawa Ibnu Battuta ke banyak tempat di Afrika, di mana ia menemukan budaya, tradisi, dan keajaiban yang tak terduga. Pada tahun 1325, pada usia 21 tahun, Ibnu Battuta memulai perjalanannya dari kota kelahirannya, Tahrir. Awalnya, tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah, tetapi perjalanannya yang pertama ini membuka pintu bagi petualangan yang jauh lebih luas. Setelah menunaikan haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mengeksplorasi wilayah-wilayah yang kurang dikenal di Afrika. Perjalanan pertama Ibnu Battuta di Afrika membawanya melintasi wilayah Maghrib yang mencakup Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Di sini, ia menjelajahi kota-kota besar seperti Fes, Tlemcen, dan Tunis. Kota-kota ini merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan, dan Ibnu Battuta mencatat dengan cermat kehidupan sosial dan ekonomi di setiap tempat yang ia kunjungi. Di Fes, Ibnu Battuta terkesan dengan kemegahan arsitektur dan keilmuan kota tersebut. Ia mengunjungi universitas-universitas dan masjid-masjid yang terkenal, serta bertemu dengan cendekiawan dan ulama-ulama setempat. Di Tunisia, ia menyaksikan pasar yang ramai, serta berbagai bentuk seni dan kerajinan tangan yang indah. Pengalaman-pengalaman ini memperkaya pengetahuannya tentang dunia Islam di Afrika Utara. Setelah menjelajahi Maghrib, Ibnu Battuta memutuskan untuk menantang gurun Sahara yang luas dan berbahaya. Bersama kafilah dagang, ia berangkat dari kota Sijil Masa menuju ke wilayah Sudan, atau yang sekarang dikenal sebagai Sahel. Perjalanan melintasi Sahara ini penuh dengan tantangan, termasuk suhu ekstrem, badai pasir, dan kelangkaan air. Namun, Ibnu Battuta berhasil melewati tantangan-tantangan tersebut dan tiba di kota oasis, yaitu Tagaza, yang terkenal dengan tambang garamnya. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan ke kota Walata yang merupakan pusat perdagangan penting di tepi gurun Sahara. Di Walatan, ia bertemu dengan pedagang dari berbagai wilayah dan belajar tentang jaringan perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan Afrika Barat dengan dunia Arab. Petualangan Ibnu Battuta membawanya lebih jauh ke selatan menuju kerajaan Mali yang terkenal makmur. Ibnu Battuta tiba di ibu kota kerajaan, yaitu Timbuktu, yang dikenal sebagai pusat keilmuan dan perdagangan di Afrika Barat. Ia terpesona oleh kekayaan dan kemakmuran kota ini, serta perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan ribuan manuskrip. Ibnu Battuta juga mengunjungi kota Gao, di mana ia bertemu dengan Mansa Musa, Raja Mali yang terkenal. Mansa Musa dikenal karena kekayaannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Ibnu Battuta mencatat bahwa Raja Mali sangat menghormati tamu-tamu dari Daud dan memberikan hadiah-hadiah yang berlimpah. Pengalaman ini memperdalam pemahaman Ibnu Battuta tentang kekayaan budaya dan ekonomi Afrika Barat. Setelah meninggalkan kerajaan Mali,
Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya menyusuri Sungai Niger. Ia mengunjungi berbagai kota di sepanjang sungai, termasuk Jenne, yang terkenal dengan pasar-pasar dan bangunan lumpurnya yang khas. Di Jenne, Ibnu Battuta menyaksikan kehidupan yang ramai dan dinamis dengan pedagang-pedagang yang datang dari berbagai wilayah untuk menjual barang-barang mereka. Perjalanan menyusuri Sungai Niger ini memberi Ibnu Battuta kesempatan untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat pedesaan di Afrika Barat. Ia mencatat cara-cara bercocok tanam, berburu, dan menangkap ikan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Pengalaman ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang keanekaragaman budaya dan cara hidup di Afrika. Dari Afrika Barat, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke pantai timur Afrika yang dikenal sebagai Pantai Swahili. Ibnu Battuta mengunjungi kota-kota pelabuhan seperti Kilwa, Mombasa, dan Zanzibar. Kota-kota ini merupakan pusat perdagangan yang ramai dan menghubungkan pedagang dari Arab, Persia, India, dan bahkan Tiongkok. Ibnu Battuta terpesona oleh keindahan arsitektur dan kemakmuran dari kota-kota Swahili. Ia mencatat kehidupan sosial yang dinamis dengan budaya yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi dari penjuru dunia. Di Kilwa, ia melihat istana-istana megah yang dibangun dari batu karang. Sementara di Zanzibar, ia menikmati keramaian pasar dan berbagai bentuk seni dan musik lokal. Setelah menjelajahi pantai Swahili, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke wilayah Somalia. Di sini, ia mengunjungi kota Mogadishu yang dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Samudra Hindia. Mogadishu merupakan kota yang kosmopolitan dengan penduduk dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Ibnu Battuta mencatat bahwa Mogadishu memiliki pasar-pasar yang sangat ramai di mana berbagai barang dagangan dari seluruh dunia dapat ditemukan. Ia juga terkesan dengan keramahan penduduk setempat dan keindahan alam pantai Somalia. Pengalaman ini memperkaya pengetahuan Ibnu Battuta tentang keanekaragaman budaya dan perdagangan di Afrika Timur. Setelah bertahun-tahun menjelajahi berbagai wilayah di Afrika, Ibnu Battuta akhirnya memutuskan untuk kembali ke Maroko. Perjalanan pulangnya penuh dengan kenang-kenangan dan pengetahuan yang tak ternilai. Setibanya di Maroko, ia mulai mencatat semua pengalamannya dalam sebuah buku yang kemudian dikenal sebagai Riha, yang artinya perjalanan. Kisah Ibnu Battuta tentang perjalanannya di Afrika memberikan wawasan yang sangat berharga tentang kehidupan, budaya, dan ekonomi di benua tersebut pada abad ke-14. Catatan-catatan ini tidak hanya menjadi sumber informasi penting bagi sejarawan, tetapi juga menginspirasi banyak penjelajah dan pelancong di masa mendatang. Warisan Ibnu Battuta sebagai penjelajah dan sarjana tetap hidup hingga hari ini. Catatan perjalanannya di Afrika dan seluruh dunia memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan di berbagai belahan dunia pada masanya. Karyanya menunjukkan pentingnya penjelajahan dan rasa ingin tahu dalam memperkaya pengetahuan manusia. Ibnu Battuta dihormati sebagai salah satu penjelajah terbesar sepanjang masa. Namanya diabadikan dalam banyak tempat, termasuk bandara, jalan, dan institusi pendidikan di berbagai negara. Kisah-kisah perjalanannya terus menginspirasi generasi baru untuk menjelajahi dunia dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan peradaban yang berbeda. Petualangan tersembunyi Ibnu Battuta di Afrika adalah bukti nyata dari semangat penjelajahan dan keingintahuan yang tak kenal lelah. Dari gurun Sahara yang berbahaya hingga kota-kota kosmopolitan di pantai Swahili, Ibnu Battuta mengeksplorasi setiap sudut benua dengan ketekunan dan keberanian yang luar biasa. Dengan semangat penjelajahan yang tak pernah padam, Ibnu Battuta mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Kisahnya adalah pengingat bahwa dengan tekad dan semangat, kita bisa melampaui batas-batas yang kita ketahui dan menemukan dunia yang lebih besar dan lebih menakjubkan dari yang pernah kita bayangkan.